Ini MUI ini saudara ya. Jahat sekali. Tapi bagi orang-orang Islam di Indonesia pada umumnya, Egy Sujana CS yang melaporkan Buya Sakur dan Panji Gumilang, ini kan dua tokoh yang menggemparkan Indonesia, membongkar balik ajaran Islam, saudara ya kan. Dari ya yang sudah ada pakemnya, yang selama ini ngapusi, suka bohong, dibongkar sama Buya Sakur, sama si Panji Gumilang, mumet saudara orang-orang Islamnya. Jadi saudara, kesimpulannya sebenarnya apa sih cerita drama Panji Gumilang ini? Hanya dua saudara. Satu, keserakahan MUI ingin menguasai aset Al Zaitun. Kedua, mereka malu. Dan itu ancaman bagi Islam di Indonesia. Ya, Panji Gumilang dan Buya Sakur adalah ancaman bagi Islam di Indonesia. Sebentar saya ganti judulnya ya. Ini bagus sekali ya. Panji Gumilang adalah ancaman bagi Islam. Sebentar ya, bagus ya. Nah, saya ganti judulnya dulu ya. Panji Gumilang dan Buya Sakur ancaman bagi Islam. Di thumbnail aja deh ya. Jadi Panji Gumilang dan Buya Sakur ancaman bagi Islam, saudara ya. Karena mereka berkata jujur. Yang bikin Anda kejang-kejang semua. Anda bayangin ya, Anda puluhan ratusan tahun dibohongin, tiba-tiba muncul Gus Dur, tiba-tiba muncul Buya Sakur, tiba-tiba muncul Panji Gumilang. Orang kalau seumur hidup dibohongin, saudara, saya kasih tahu ya, Anda seumur hidup dibohongin, lalu ada yang ngasih tahu kebenaran, Anda marah nggak? Terima kasih, bohong. Anda kalau seumur hidup dibohongin, lalu ada yang ngasih tahu kebenaran, Anda akan marah sama yang ngasih tahu kebenaran ini, saudara. Marah, saudara. Mendingan kamu nggak usah ngomong. Ya, tapi ada motif yang lain, saudara ya. Motif yang kedua ini, ya. Motif yang kedua ini, kan nggak cuma Panji Gumilang, Buya Sakur kan juga dilaporin polisi, saudara. Ya, orang seperti Panji Gumilang dan Buya Sakur ini adalah orang yang jujur, saudara. Mereka mau beragama dengan jujur. Makanya, si Panji Gumilang ini dari zamannya Saifuddin masih ngajar di sana, dia masukkan Alkitab. Kalau ini orangnya macam-macam si Abbas, orang ini macam si Habib Rizik, orang yang macam Somad, nggak mungkin, saudara, najis. Tapi karena ini adalah orang yang terbuka, maka dia masukkan itu Alkitab, saudara. Biar semua orang lihat. Ya, supaya orang lihat, inilah Alkitab. Ya, kemarin si Panji Gumilang saya dengar ya, ceramahnya juga ada beberapa ceramahnya. Coba lihat. Anda tahu Injil. Orang Islam tahu Injil nggak? Nggak ada yang tahu. Muhammad tahu Injil, nggak ada yang tahu. Yang tahu Injil orang Kristen. Lalu kenapa kita tertutup sama Injil? Kalau beragama itu jangan tertutup. Kita harus terbuka. Statement itu, saudara, itu bagus sekali ya. Mereka tahu Injil dari mana? Jangan kayak si Ustadz Bangke, ngeklaim, nggak ada Injil gundul peang, saudara. Ini Panji Gumilang bilang, kamu mau belajar Injil ya dari orang Kristen. Mereka yang tahu Injil, kita jangan sok tahu. Ini orang terlalu jujur, kayak si Buya Sakur, ya. Kalau Jibrilnya pakai sorban, sorbannya jahit di mana si Jibril itu? Nah, dibilangin, siapa yang bilang Muhammad buta huruf? Sini saya laporkan polisi. Siapa yang bilang Muhammad buta huruf? Artinya memang Muhammad itu kitab sucinya ngarang, hasil nyiplak dari kitab-kitab yang lain. Siapa yang bilang Muhammad buta huruf? Ini saya laporkan polisi. Ya. Nah itu ya, ada lagi, saudara. Karena kejujuran beragama. Sebetulnya mau orang Kristen, mau orang Islam, Buddha, Hindu, apapun agamanya, kita harus beragama dengan jujur. Kemarin ada profesor saya namanya Hillel Newman ya. Profesor Hillel ini bilang, baik sekali ya, profesor ini baik sekali. Kemudian dia nanya sama saya, loh kamu tahu begini, kamu enggak marah? Enggak. Wah, kalau bahas orang Kristen jelek sekali, saudara ya. Ya maklum itu kan Yahudi Ortodok.
kampus saya itu Yahudi Ortodok, saudara ya, Yahudi Ortodok. Wah, itu kalau udah cerita orang Kristen mereka, wah, nyinyir sekali, saudara ya. Sampai beberapa ada satu anak pendeta yang sama saya kuliah sama saya sampai jengkel sampai sewot, saudara ya. Saya bilang ya memang begitulah, gimana saya bilang ada gap. Makanya itu ya disertasi saya adalah bias Yudaisme ya, bias Yudaisme dengan Kristen. Ada gap memang. Cuma saya bilang sama profesor saya ini ya, Rabi Yahudi dia ya. Saya bilang, cuma kan kita harus jujur dengan sejarah. Kita harus jujur bahwa ada yang kelam di dalam kekristenan. Kalau kita nggak jujur, kita nggak bisa berubah. Mengapa banyak orang nggak bisa berubah? Masih Trinitas Oneness, wah kelahi Trinitas Oneness, Trinitas Oneness. Wah, pokoknya saling pentung-pentungan Trinitas Oneness. Untung nggak bunuh-bunuhan aja kayak orang Islam, saudara ya. Cuma saya bilang, karena kamu nggak jujur, makanya kamu ributnya Trinitas Oneness terus. Orang Trinitas yang nggak jujur, ada banyak ayat Alkitab yang Oneness. Orang Onenessnya juga nggak jujur, ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan Trinitas. Sama-sama nggak jujur dua-duanya. Makanya dua-duanya nggak berbuah. Orang-orang yang suka ribut Trinitas Oneness, coba Anda lihat. Nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya, saudara. Ketokan kepala saya, saudara. Orang kalau debat Trinitas Oneness, apalagi udah saling memaki, Anda lihat buahnya mereka semua. Nggak ada buahnya semua, saudara. Bullshit semua, tai kucing semua. Mereka debat-debat itu cari duit tok, Anda ditipu, dikibulin. Mereka cuma cari duit tok buat sendiri, buat rame-rame, dapat pengikut banyak. Wah, mereka nanti maki-maki saya, maki-maki siapa lagi, semua dimaki-maki sama mereka ya, saudara ya. Nggak ada duitnya, apa nggak ada buahnya. Mereka cuma cari duit tok, saudara. Cuma cari uang saja mereka. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Malah ada beberapa YouTuber, Pak tolong endorse saya Pak, soalnya saya donasinya kurang. Sampai begitu ya, Pak tolong bantu Pak untuk pelayanan ini supaya begini. Saya bilang, aduh saya nggak bisa ngomong ya, saya sendiri nggak pernah cari dana di YouTube saya. Oh saya emang ngomong begitu ya, saya sambil ngomong loh sama orang ini. Saya sendiri nggak pernah cari dana buat saya di YouTube saya. Amali, kamu andalkan Tuhan saja, kalau kamu tulus hatimu, pasti banyak orang nanti datang padamu. Orang ini marah ya saudara ya, ya begitulah saudara, memang dasar hatinya duit saudara, dasarnya mau niat cari duit, ya dasarnya niat mau cari duit. Disitulah saya mulai nggak respect ya. Oh kalau Muri Wali masih belum ya, Muri Wali itu dalam segala kenaifannya itu ya mungkin karena masih polos ya maklum orang dari kampung saudara ya masih polos. Kalau udah bawa-bawa duit, bawa-bawa mobil mewah ya enggak tahu saudara ya. Ya tetapi mas kalau ditanya apa buahnya Muri Wali, ya nggak ada juga saudara. Ya cuma ngoceh-ngoceh, ngamuk-ngamuk, ngeributin Philip Mantova. Loh saya juga nggak setuju dengan Philip Mantova, tapi kan urusan dia saudara. Cuma kita cuma kasih tahu saja. Cuman kalau ini kan kayak terobsesi sekali dengan Philip Mantova ini, kasih Muri Wali. Nah ya itu kemarin saya bilang lah, bagi kamu Philip Mantova sesat, sama bagi Philip Mantova kamu juga sesat. Jadi salahnya dia apa membaptis orang? Itu kan haknya dia juga, sama aja kita dagang. Ya kan, makin kamu ngoceh-ngocehin, makin kamu diomelin orang pengikutnya dia, orang nggak tambah simpati sama kamu. Sebetulnya kan begitu saudara ya, kita kritik, tapi kita nggak usah terobsesi saudara. Kita mengkritik tapi nggak usah terobsesi. Sampai pokoknya harus remuk, sampai harus dihancurkan. Wah, rasain lu biar dikutuk sama Tuhan. Kasih tahu ya, Agustan pun nggak mungkin diazab sama Tuhan. Tuhan itu kasihan sama Agustan. Tuhan Yesus itu malah kasihan. Ada orang segoblok kayak dia. Sama, saya pernah maki-maki Tuhan. Tuhan kasihan sama saya. Bukannya diasap saudara, Tuhan itu kasihan sama saya. Makanya jadilah saya sekarang ini yang dipertobatkan. Karena kasihan sekali saudara. Ya,
Walaupun dengan cara yang sakit sekali ya bertobatnya ya. Anda mau coba aja boleh, coba Anda maki-maki Tuhan nanti bukan diasap, Tuhan tuh kasihan, masa orang ngasap Tuhan terus ya kan? Enggak ya saudara ya. Makanya kita tolong. Nah balik lagi saudara ya. Jadi satu, karena memang MUI ingin mengambil alih. Ya bagi MUI-nya dia ingin mengambil alih asetnya Al Zaitun. Serakah ini memang orang-orang MUI ini memang majelis ya, majelis ulama ini MUI ini saudara ya. Jahat sekali. Tapi bagi orang-orang Islam di Indonesia pada umumnya, Egy Sujana CS yang melaporkan Buya Sakur dan Panji Gumilang, ini kan dua tokoh yang menggemparkan Indonesia, membongkar balik ajaran Islam saudara ya kan. Dari ya yang sudah ada pakemnya, yang selama ini ngapusi suka bohong dibongkar sama Buya Sakur sama si Panji Gumilang. Mumet saudara orang-orang Islamnya, mumet saudara. Dari Muhammadnya ternyata nggak buta huruf ya, sampai dibilang kawin sama bocah, ya nggak bener ya kan. Loh, berarti kan saya nggak salah ngomongin Muhammad cabul dan sesat. Saya ngomong dalam konteks hari ini dan dalam konteks Alkitab. Yesus berkata 600 tahun sebelum Muhammad lahir. 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Kalau kamu ngarep-ngarep ada olala bebe di surga, kamu tuh sesat. Kalau kamu, ya zamannya Yesus saja, nggak ada orang kawin sama anak di bawah 12 tahun. Karena apa? Karena baru 12 tahun itu baru bat miswah, saudara. Perempuan itu bat miswah. Bagaimana bisa kawin? Katanya Maria umur 9 tahun kawin, ini kan goblok ini orang-orang yang ngomong, ini orang dodol bener ini kan. Compong, dodol, kempluk, koplak, kupluk, cemplung. 12 tahun saja mereka baru bat miswah, artinya masuk di dalam masa akil balik. Bat miswah, anak-anak hukum. Sebelumnya mereka nggak termasuk dalam hukum. Setelah mereka bat miswah atau bar mitzvah, mereka baru anak-anak hukum. Artinya apa? Berarti sebelumnya mereka tidak mengenal hukum, bagaimana mau kawin. Orang mau kawin kudu ikut hukum. Ya, orang mau kawin kudu ikut hukum, saudara. Nah ini, Anda bilang Maria mau kawin umur 9 tahun, kan gobloknya minta ampun ini orang kan. Gobloknya minta ampun. Nah ya, kemudian saudara ya, kalau Maria itu dianggap berzina, ya, dianggap berzina, pasti dirajam pakai batu, saudara. Kan nggak ada bapaknya. Karena nggak dianggap berzina. Baru 100 tahun kemudian, zamannya Rabah Akiva dan segala macam, baru membahas, jangan-jangan berzina nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, baru 100 tahun kemudian. Di zaman itu nggak ada yang ngoceh, nggak ada yang komentar, saudara. Kalau itu berzina, pasti sudah dirajam pakai batu, saudara ya. Pasti dirajam pakai batu lah. Gimana Anda ini? Kan hukum dari perzinahan kan hukumnya adalah dirajam pakai batu sampai mati. Ya. Artinya waktu itu memang disembunyikan kejadian itu. Yusuf yang baru, kemudian 100 tahun kemudian baru ada pembicaraan itu. Ya setelah ada upaya masif ya, dan apa namanya, kisah tentang Yesus ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru orang baca, orang Yahudi baca, oh ceritanya begini, lalu baru ada rumor tentang perzinahan. Itu memang faktanya begitu, saudara ya. Toledo Yesus itu baru ada ratusan tahun setelah kemudian. Ada Injil Mati, apa pseudo Matius segala macam, itu baru ratusan tahun setelah kemudian. Yang dekat itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu yang ada di zaman, itu yang nulis para murid Yesus langsung. Ya, yang bilang siapa? Yang bilang muridnya Yohanes, Irenaeus ya. Yang bilang, jadi itu sahih, saudara ya. Sahih banget itu ya. Sanad perawinya masih jelas banget. Ya. Itu begitu ceritanya. Nah, karena Al-Quran begitu, karena si Panji Gumilang sama si Buya Sakur ini begitu jujurnya, maka orang Islamnya kejang-kejang semua, saudara. Ternyata
ternyata, dan seterusnya saudara ya. Kalau di Pelu ini ya, ngakak-ngakak saudara ya. Ternyata Islam diajarkan dengan kekerasan, dengan pertumpahan darah dan sebagainya macam. Itu fakta. Anda mau cerita apa lagi? Ya begitulah kenyataannya, begitulah kejadiannya. Ya. Jadi saudara, kesimpulannya sebenarnya apa sih cerita drama Panji Gumilang ini? Hanya dua saudara. Satu, keserakahan MUI ingin menguasai aset Al Zaitun. Kedua, mereka malu. Dan itu ancaman bagi Islam di Indonesia. Ya, Panji Gumilang dan Buya Sakur adalah ancaman bagi Islam di Indonesia. Sebentar saya ganti judulnya ya. Ini bagus sekali ya. Panji Gumilang adalah ancaman bagi Islam. Sebentar ya, bagus ya. Nah, saya ganti judulnya dulu ya. Panji Gumilang dan Buya Sakur ancaman bagi Islam. Di thumbnail aja deh ya. Jadi Panji Gumilang dan Buya Sakur ancaman bagi Islam saudara ya. Karena mereka berkata jujur. Yang bikin Anda kejang-kejang semua. Anda bayangin ya, Anda puluhan ratusan tahun dibohongin, tiba-tiba muncul Gus Dur, tiba-tiba muncul Buya Sakur, tiba-tiba muncul Panji Gumilang. Orang kalau seumur hidup dibohongin, saudara, saya kasih tahu ya, Anda seumur hidup dibohongin, lalu ada yang ngasih tahu kebenaran, Anda marah nggak? Terima kasih, bohong. Anda kalau seumur hidup dibohongin, lalu ada yang ngasih tahu kebenaran, Anda akan marah sama yang ngasih tahu kebenaran ini, saudara. Marah, saudara. Mendingan kamu nggak usah ngomong. Karena dia sudah puluhan, bahkan ratusan tahun orang-orang Islam ini dibohongin. Tiba-tiba ada yang ngomong dengan jujur, saudara. Marah, saudara ya. Anda terima kasih sama yang ngasih tahu kebenaran? Enggak, marah, saudara. Marah. Jangan ngomong enggak bohong, Anda bohong. Ya, itu tadi orang-orang Islam ini suka bohong. Ya. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Ya, karena memang ini ya, saya banyak ditipu kitab kuning. Oh iya, saudara ya. Kita justru biangnya dari NU. Ya, biangnya dari NU. Yang lain itu cuma nebeng, bonceng saja, saudara. Tapi biang keroknya NU ini, saudara ya. Mereka masuk ke budaya-budayanya Nusantara, lalu mereka ya, lalu yang lain hanya mendompleng saja. Kalau ada yang bilang Islam Nusantara ini adalah yang menegakkan Pancasila, itu salah. Justru NU ya dan Islam Nusantara inilah yang biadab sekali, ngeri sekali, saudara. Ya, ngeri sekali. Mereka melakukan framing. Mereka melakukan kekejaman psikologis. Mereka melakukan ya pelanggaran terhadap konstitusi Pancasila. Islam Nusantara dan NU inilah pelakunya, saudara. Ya, penutupan gereja ini, ya mereka ini pelakunya, saudara. Serem ya, serem. Tetapi ya apa boleh buat, gimana, kalian sudah senang ditipu, ya kan? Makanya orang pada marah sama saya juga ya, karena saya membongkar wajah Islam. Ya kan, kasusnya saya kan jeder, orang nggak bisa ngapa-ngapain saya. Orang nggak bisa ngapa-ngapain saya, saudara. Ketika saya bongkar semua tentang Islam, orang cuma bisa pasrah aja, ya doakan saja supaya dapat hidayah gundulmu peang, saudara. Amit-amit, saudara ya, amit-amit hidayah gundul peang. Oke nih, Gajah Mada dulu nih, silakan Gajah Mada. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.